Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 27 Februari 2026, hari Jumat, hari terakhir di bulan Februari 2026. Gak terasa ya, kita sudah selesai di bulan Februari, bulan kedua di tahun 2026. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain ya. Dan di sini tidak lupa saya ingatkan bagi kalian yang ingin yang namanya suatu program pendampingan, yaitu yang namanya adalah Live Trading Mentoring ataupun LTM, kalian bisa langsung hubungi admin CS yang ada WhatsApp-nya di kolom deskripsi di bawah ya. Jadi di sana kalian bisa baca sendiri. Akan dapat yang namanya itu market outlook, kemudian ada juga yang namanya gratis dari trading panel yang kemarin saya sempat kasih lihat. Kemudian di situ juga kalian bebas bisa menanyakan dari technical apapun. Ya, kayak kemarin misalnya pada saat live itu masih ada yang bingung bagaimana menentukan swing gitu kan ya, yang dimana menentukan pergerakan eksternal, internal strukturnya seperti apa, kemudian pakai Fibo, kemudian dan sebagainya, itulah ya. Jadi di program di sini, pendampingan di sini ataupun mentoring di sini, kalian bebas tanyain apapun yang sekiranya nanti bisa dibantu nanti jawab, supaya nanti kalian tradingannya itu tidak buta arah lah bahasanya ya. Di sini lebih concern, di sini lebih private bahasanya tanda kutip ya kan ya, walaupun bukan one on one ya. Jadi segala pertanyaan apapun akan dibantu dijawab nanti pada saat sesi live-nya di malam hari di sesi New York. Oke? Nah, untuk hari ini ya, hari Jumat, hari terakhir di bulan Februari bagaimana? Ini kalau kalian lihat chart goldnya, ya udah ini nggak kemana ini ya. Kalian lihat sendiri itu. Ya. Dia drop jauh sampai ke 30 ya. Ini drop jauh sampai ke 30, kemudian mental naik. Sebelumnya dia drop sampai ke 39, dia mental naik. Aduh, ya ini gimana ya, saya bilangnya juga ini masih tengah-tengah. Oke, ini analisa saya nih. Ya, ini dia masih di tengah ya. Kalau dibilang marketnya masih dalam inside bar-nya yang kemarin di hari Selasa, ya ini masih make sense juga ya. Nih masih dalam pergerakannya yang di sini tuh. Wet tuh ya, masih segede gambreng. Dia masih di tengah-tengah kayak begini. Berarti ya udah, selama dia masih di tengah-tengah kayak begini, ini masih rada susah kalau ingin di trade sebenarnya ya. Karena kalau kalian lihat ya, segede satu candle H1 di sini itu adalah sejauh 787 pip. Jadi silahkan diperkirakan aja kalau semisalnya marketnya itu bisa bolak-balik mondar-mandir kayak setrikaan di area ini aja. Nah, tetapi kemarin kan ada yang namanya perbincangan antara Iran dan Amerika ya kan di Jenewa, Swiss gitu. Nah sekarang untuk dibilang update-nya kayak gimana? Update-nya sebenarnya ya, kalau dibilang apakah ada progress ataupun significant progress untuk masalah kemarin, sebenarnya detail banget itu tidak ada. Ya, detail banget itu tidak ada. Jadi dari segi pihak Iran sendiri mengatakan bahwa perbincangan kemarin malam itu, ya di kita di malam ya, dini hari ya, perbincangan kemarin itu adalah positif. Kemudian ya so far so good, Iran akan berusaha untuk mencapai kesepakatan dengan Amerika gitu kan ya. Kita sudah semakin dekat dengan deal, dengan agreement yang disesuaikan gitu dan sebagainya. Pokoknya dari segi Iran positif. Kemudian dari segi Amerika bilangnya juga ya di sini talknya positif ya kan, semuanya positif walaupun di sesi pertama. Jadi kemarin itu ya di perbincangan di Jenewa, Swiss itu ada 3 sesi sebenarnya. Jadi awal, kemudian sempat di sempat di pause sebentar, kemudian lanjut lagi, kemudian yang terakhir itu ada kemarin. Jadi bisa dibilang 3 sesi kemarin, 3 atau 2 ya bisa dibilang ya. Jadi sesi pertama itu Amerika kurang srek lah dengan bahasanya Iran, kemudian di pertemuan kedua ya bahasa-bahasa diplomatik lah ya, dibilangnya positif oke dan sebagainya oke dan bla 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 blanya gitu kan ya. Nah tetapi karena kita tidak mendapatkan yang namanya valid apa hasil dan sebagainya gitu kan ya,
apa yang sudah mereka berdua perbincangkan dan sebagainya, ini sebenarnya kalau boleh saya bilang tidak ada kepastian juga antara Iran dan Amerika ini maunya kayak gimana gitu kan ya. Apakah Iran beneran akan deal masalah nuklirnya dengan uraniumnya, ataukah Amerika memang oke dengan syarat yang mereka ajukan dan sebagainya. Itu secara textbook ataupun secara announcement itu belum ada. Alhasil ya udah, kalian bisa baca lihat sendiri. Jadi di sini akan ada technical perbincangan di Vienna, Austria di hari Senin. Ya udah, ngegantung lagi, ya kan? Ya gimana gitu? Dibilangnya gini kan, ini katanya terakhir ya, karena ini sudah kayak ibaratnya rapat itu technical meeting. Jadi technical meeting ini sekarang lebih kepada gimana ini ya, setelah kita rapat-rapat. Jadi ibaratnya kalau saya pakai bahasa apa namanya rapat ya, kayak rapat-rapat panitia dan sebagainya. Awal-awalnya kan pasti kayak rapat awal-awal dulu gitu kan ya, rapat awal-awal dulu, kemudian sebelum hari H mungkin kayak lomba gitu kan ya, kan ada technical meeting. Nah, technical meeting ini mungkin menjadi ya ibaratnya mungkin kayak rapat terakhir lah ya, rapat terakhir. Jadi ibaratnya teknikal ya kan, apa yang diinginkan oleh Amerika, apakah bakal disetujui dengan Iran dan sebagainya, itu hari Senin ya, itu hari Senin minggu depan, awal Maret literally ya. Dan itu juga akan sesuai dengan yang dimana 2 minggu jarak dari proposal yang akan diserahkan oleh Iran ke Amerika juga. Jadi apakah kita mendapatkan progres tertentu? Ya ini ya bahasanya sih perbincangannya oke gitu kan ya. Iran oke, kemudian ini apa, cuman ya ngegantung, ini bahasanya ngegantung udah ya, nggak tahu kemana gitu kan ya. Dan kalau diupdate lagi ya, kemarin ya ada update dari segi apa namanya, Angkatan Laut Amerika di sini mengurangi beberapa personelnya ataupun stafnya, kurang dari 100 orang yang tersisa di apa namanya pangkalan di Bahrain ya, yang dimana potensial strike di Iran. Karena kalau dilihat di sini operasi Midnight Hammer yang di tahun lalu, Juni tahun lalu, itu adalah sama gininya, apa namanya, skenario-nya, yang dimana pangkalan Angkatan Laut Amerika di Bahrain itu mengurangi banyak apa namanya personelnya, dan akhirnya ya terjadi yang namanya operasi Midnight Hammer di bulan Juni kemarin gitu kan ya. Nah di sini juga ada yang namanya apa, pesawat yang datang juga, yaitu ada F-22 dan F-35, dan juga ada aircraft cargo. Kemudian itu yang bisa dibilang agak sedikit gawat ya, agak sedikit apa namanya tekanan Amerika ke Iran mulai sedikit meningkat sedikit gitu kan ya, lumayan naik lah. Ibarat kalau derajat mungkin ke orang panas mungkin naiknya 0,3 derajat ya, atau enggak 0,5 derajat gitu. Lumayan gitu kan ya. Kemudian dari segi Afghanistan di sini ataupun Taliban, bahwa ada serangan lumayan masif apa namanya, masif strike dari Taliban di sini ya. Lumayan banyak di sini. Kemudian di sini ada permintaan dari Amerika ke Iran untuk masalah uraniumnya sendiri. Jadi Amerika di sini membuat suatu keputusan yang sulit, di mana Iran kalau bisa itu adalah menghancurkan 3 fasilitas nuklirnya, menghancurkan 3 fasilitas nuklirnya di Fordo, Natanz, dan juga Isfahan gitu kan ya, dan menyerahkan sisa dari enrichment uraniumnya ke Amerika. Nah ini yang dibilang apakah ini bakal disetujui oleh Iran atau gimana, ini masih kurang tahu gitu kan ya. Ini beneran masih karena kalau dibilang permintaan dari Amerika di sini ya kan cukup agak memang berat sih ya, karena kan kalau Iran sendiri punya 3, ini kan dibilang ngancurin 3 ya, berarti kan punya 3 fasilitas nuklir tuh ya, di Fordo, Natanz, dan juga Isfahan gitu kan. US mintanya ini kalau bisa kalian itu ngancurin fasilitas kalian sendiri gitu kan ya, kemudian sisanya kasih ke gue gitu kan ya, kasih ke saya sisanya itu uraniumnya.
Ya mungkin kayak saya naik jidat gitu kan ya, atau nggak gimana gitu kan ya. Cuman nggak tahu deh apakah ini bakal diikuti oleh Iran dan sebagainya. Well, itu kita tunggu aja lah ya. Nah, ini tadi saya bilang di awal ya, yang dimana Amerika di sini disappointed tentang apa yang dikatakan negosiasi di awalnya, di pagi harinya. Kemudian ini yang dibilang sudah finish, significant progress. Kemudian Iran di sini, ini technical di hari Senin. Kemudian mana lagi ya? Trump terbaru adalah Trump ingin membuka diskusi dengan Kim Jong Un ya di Korea Selatan, masalah ya kalian tahu lah ya, masalah nuklir juga sama karena kan Amerika kan Korea Utara punya nuklir juga ya kan ya. Ya udah gitu mereka berdua pengen ya let's see lah kayak gimana maunya ya. Kemudian di sini Trump diekspektasikan akan membuat pertemuan dengan senior advisernya di hari Jumat sekarang untuk mendetailkan diskusi tentang Iran dan memutuskan apa yang akan terjadi ke depannya terhadap di Teheran. Jadi hari ini Trump diekspektasikan akan ada meeting dengan para senior advisor di ya nggak tahu lah, mungkin Gedung Putih atau nggak di mana, tentang juga hasil dari pertemuan semalam dibahas juga untuk menentukan nasib dari Iran ya, apakah tiba-tiba door atau tiba-tiba mungkin tambah banyak kapal perangnya ataupun pesawatnya tambah banyak. Wah nggak tahu dah ya, nggak tahu deh itu ya. Udah itu doang sih ya, ini tidak ada update apapun lagi. Jadi kalau dibilang hasil dari itu ya pembicaraan di Jenewa Swiss itu ada hasilnya enggak ya, nggak ada hasilnya apapun, masih ngegantung juga. Terus sekarang untuk masalah ke gold gimana? Seharusnya sih dengan adanya perbincangan yang tidak menghasilkan apapun, ini seharusnya membawa negatif buat gold. Sama halnya kayak kemarin di hari tanggal 17 kalau nggak salah ya. Ya tanggal 17, yang tanggal 17 ini kan drop. Kemudian di tanggal 18-nya kita tahu di tanggal 17 ada pertemuan US dan Iran ya kan, tidak menghasilkan apapun. Hasil ya udah marketnya kan juga bergerak naik. Nah, apakah sekarang juga akan sama pergerakan naik? Ya masalahnya kalau kemarin kita enak ngelihat swingnya gitu kan ya, kita ngelihat low, lower high, lower low, lower high, lower low, kemudian terjadi change of character dan bla 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 blanya gitu kan, enak kita ngelihatnya potensi naik. Nah problemnya sekarang ini mengotak, dah diam di tengah ini ini beda cerita ya. Kalian bisa lihat ketika dia drop di sini, ya udah ini zigzag di tengah, naik, turun kencang, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, dan sekarang di 77. Nah ini berat sih jujur ya, ini berat. Oke, karena sekarang adalah akhir bulan, berarti otomatis kita juga cek di akhir bulan ya. Saya hapus dulu deh ya, biar nggak banyak ada garis di sini. Ini dan ini saya delete dulu ya. Dan ini, oke. Kita cek di monthly. Oke, monthly kalau kita lihat ya, berarti kemungkinan besar berarti monthly akan tutup di dalam di dalam ekornya ini sendiri. Berarti dari segi monthly kita tidak mendapatkan fair value gap. Ya, ingat dari segi monthly kita belumlah yang namanya ada retracement monthly. Kapan retracement monthly ini bisa terjadi? Kalau dilihat ya, kalau monthly kayaknya sih tahun depan sih. Mungkin monthly ini menurut saya tahun depan akan terjadi retracement. Tapi kalau secara quarter ataupun secara per 3 bulan mungkin weekly mungkin bisa terjadi ya. Tapi kalau dari segi monthly sih menurut saya tahun depan baru akan ada koreksi. Jadi tahun ini menurut saya masih untuk positif bullish juga ya kan, walaupun di bawah di sini kita tidak ada fair value gap. Fair value gap terakhir di monthly hanya ini di kisaran $4.000 per troy ounce ya. Nanti dari segi monthly kita akan tutup di atas di dalam ekor di
bulan lalu ya, pada saat dia drop ekstrim terjadi profit taking gila-gilaan gitu kan ya. Nah sekarang di mana kalau dari segi monthly? Kalau dari segi monthly ya memang sih dari segi line chart ini kan masih tegak lurus berdiri ya kan ya, tidak menjadi masalah. Kalau misalnya sekarang kita cari di mana penutupan idealnya gitu kan lah. Kita coba bicarakan masalah cocoklogi sekarang. Oke, kita ukur dari segi monthly di sini dropnya itu bulan lalu total ya. Kita bicarakan penutupan candle masalahnya. Ini totalnya adalah 13,16% atau sejauh 7.000 ya bener ya, 7.366 pip. Jadi kalau kita anggaplah ini bagi dua. Berarti dari 7.366 pip dibagi 2 ya. Dibagi 2 berarti didapatlah 3.683. 3.683 mana dia nih? 3.683 naik dikit. 83 buset susah banget nih. Ini 5227 berarti kayaknya 5225 ya. Masih. Saya coba 3683 soalnya nih. Berarti ini naik ya. 36 berarti di sini 30, 3670. Oh, oke. 35. Oh, sorry. 27. Oh, bukan, kegedean. 30. Oke. Ya, kisaran sini lah ya. Berarti kisaran 5.200-an berarti rata-rata. Nah, berarti kalau seandainya nih kita mendapatkan, bentar saya pengennya agak presisi sih sebentar ya. Kita supaya dapat 3.683 soalnya. 3.600 tadi ketemu 3.600 lah, inilah ya. Berarti ada di harga 5228 ya, tipis banget 5227 ya, dengan H4 5234 RBS-nya. Oke. Jadi kalau dilihat ya, dengan di monthly di Januari kemarin itu kan dropnya total tadi 7.000 pip ya kan. Anggaplah kita memakai cocoklogi yang dimana kita cari setengah harganya, setengah dari dropnya. Jadi kalau semisalnya dari segi monthly bisa tutup di atas setengah dari ekor bulan lalu Januari ya, berarti ada kisaran harga 5.200. Berarti secara monthly akan ada yang namanya penutupan ekstrim di atas 3 level. Ada 5.000, ada 5.100 dan ada 5.200. Ya. Jadi dengan adanya 3 penutupan di atas itu secara monthly berarti akan ada kemungkinan besar marketnya di bulan depan akan melanjutkan kenaikan. Tapi kalau misalnya dalam penutupan monthly pada bulan ini harganya tidak tutup di atas 5228, dia hanya tutup let's say lah ya, tutupnya itu di atas angka psikologi, tetap di atas 5.000 dan tetap di atas 5.100. Berarti ya secara teori juga ini akan masih yang namanya terjadi kenaikan. Cuman saya sih pengennya ya ini tutup di atas 5.200 secara monthly. Atau enggak tadi angka yang bagus tutup di atas 5228. Udah itu enak banget tuh. Apakah akan tercapai? Nggak tahu deh ya. Karena sekarang dari harga sekarang sampai 5228 itu 700 pip. 5228 ya. Itu cuma 500 pip. Nggak terlalu besar. Jadi ini bisa ada possible-nya ini marketnya bisa naik ya. Bisa sampai sini naik dalam artian close candle-nya di situ. Saya pengennya sih gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak dikasih sih ya udah. Jadi bias dari segi monthly tetaplah bullish. Kalau kita lihat RSI masih flat di 95 ya. Ini masih di dalam zona yang berbahaya sebenarnya. Tetapi ya ada satu hal yang agak sedikit concern dari segi stokastik. Stokastik kemarin dengan dia drop kenceng itu berhasil menimbulkan yang namanya stokastiknya itu nge-cross ke bawah sedikit. Ada persilangan sedikit ya. Tapi ini kan sekarang candlenya hijau lagi. Mungkin dia akan bisa balik ataupun datar lagi.
Jadi menurut saya stokastik di sini belum bisa dilihat, tapi dari segi RSI-nya ini sudah 95. Dibilang 95 ini sudah level yang sangat nggak ada obat, menurut saya sih ya. Historicalnya 95 RSI itu hanya terjadi pada saat pertama kali gold ditradingkan di tahun 75 ya. Di 75 70-an pada saat gold pertama kali ditradingkan itu adalah RSI monthly di 95 ke atas. Oke, itu dari segi monthly tetap aja saya positif untuk monthly adalah masih bisa bullish dengan harapan penutupan di atas 5.200 atau nggak paling bagus di atas 5.228. Oke, sekarang kita ke weekly. Ya, weekly. Dari segi weekly kalau kita lihat, kalau kita bisa mendapatkan penutupan di atas high dari awal Februari kemarin, ya berarti kita perlu ada penutupan harga close di atas ini. Berarti kalau monthly bisa tutup di atas 5.100 dan di atas 5118 ya kan, high-nya di sana, berarti ini akan menjadi yang namanya bullish continuation ke atas, yang kemungkinan berarti marketnya akan mengejar let's say 5.300 ya, 5.300 untuk ke depannya. Tapi sekali lagi kan kita tidak tahu minggu depan itu bakal terjadi apa dengan Iran dan Amerika, Iran dengan Amerika ya kan. Tiba-tiba deal dan sebagainya itu bisa lumayan agak bubar ya kan. Tapi yang penting sekarang ya dari segi apa namanya weekly, awalnya kan kita sudah melihat yang namanya resistance become support di test ya. Resistance become support di breakout, di retest dan naik. Sekarang kita perlu yang namanya ada candle penutupan di atas 5118. Dengan demikian ini akan menjadi continuation bullish yang dimana kan awalnya ada penutupan candle di sini juga ya kan. Tuh. Pada saat di awal Februari tanggal 2, ini kan close candlenya di 16 Februari ya kan, tutup di atas, sehingga minggu ini marketnya langsung terbang naik. Nah kalau sekarang diikuti juga sama, kalau ada penutupan ini di atas 5118, marketnya kemungkinan akan masih bisa naik. Tapi ingat minggu depan masih ada news juga ya kan, ada NFP, ada Iran juga dan sebagainya, ini masih banyak. Oke. Jadi ini kalau dibilang biasnya masih tetap bullish dari segi weekly, tidak berubah. Stokastik ini menghadap ke bawah sama seperti yang sudah saya katakan di awal minggu kemarin ya. Dia menghadap ke bawah tapi RSI-nya menghadap naik. Ini agak sedikit tidak sinkron. Jadi nggak tahu deh kapan ada kemungkinan di sini marketnya akan terjadi yang namanya koreksi secara weekly. Ingat, koreksi weekly itu belum tentu yang namanya koreksi monthly. Ya. Walaupun monthly kita ngeliatnya tuh hijaunya banyak gitu kan ya, tapi kalau memang terjadi koreksi monthly, otomatis weekly-nya saya rasa akan sudah bearish. Gitu sih. Ya. Tetap ini adalah biasnya dari segi weekly, daily itu masih bearish, bullish. Kalau permintaannya sekarang yang bisa saya pengen ya, tadi kan monthly bisa close di atas 5228 ya kan. Kalau sekarang dari segi weekly yang saya inginkan adalah kalau bisa marketnya tutup di atas 5200. Ya, kalau secara weekly marketnya bisa tutup di atas 5200, itu akan bisa menjadi trigger yang sangat enak ke atasnya nanti. Ya, walaupun di sini kan awalnya marketnya tidak berhasil tutup di atas 5100 ya kan. Ngajar 5100, turun, berhenti di bawah 5100, sekarang baru dia break ya kan. Jadi secara apa namanya weekly, saya sih pengennya harga tutup di atas 5200 ya kan. Di atas 5200, close candle di situ ya kan, kayak begini close candlenya. Nah, otomatis kan 5100 kita belum tes nih kan. Dia memang breakout lewat dan juga lewat dari 5200. Maka di minggu depan memang ini masih bisa potensial naik, tetapi hati-hati terjadi penurunan dulu di awal. Dalam artian penurunannya hanya untuk mengejar retest dari 5100, baru dia akan lanjut naik lagi. Gitu ya. Jadi dengan dia close di atas 5200, sekalipun nanti marketnya turun, tetap biasnya adalah untuk ambil posisi buy. Lebih kencangnya seperti itu. Karena kalau dia tutup di atas 5200, walaupun nanti dia turun 5100 lagi, itu akan masih sama. Oke, saya sih pengennya gitu. Cuman kalau memang dikasih ya bagus, kalau enggak ya udah sih. Ya, dari segi daily sekarang gimana? Dari segi daily kalau dilihat apakah ada pola tertentu sekarang? Kalau saya memaksakan suatu pola tertentu dari segi daily, yang bisa saya lihat mungkin hanyalah seperti kayak triangle. Karena sekali lagi ini daily-nya baru
baru 3 hari ya kan, apalagi ini Rabu dan Kamis kemarin marketnya beneran diem di tempat ya kan, siap gerak dia. Jadi kalau dibilang ibarat di sini kita melihat adanya suatu pola triangle dipaksakan seperti ini, atau enggak seperti bullish pennant, atau enggak symmetrical triangle seperti ini bisa-bisa aja ya. Tapi kalau mau dicari presisi banget sebenarnya ini belum kelihatan. Mungkin trendline yang bawah bisa kalian buat presisi ya. Mungkin trendline yang bawah di sini kalian bisa lah buat sebagai presisinya. Nah, untuk trendline atasnya di sini masih kekurangan data. Kalau kita anggaplah di sini sebagai trendline atasnya, let's say lah kita memaksakan suatu bentuk triangle-nya kayak begini, karena selagi ini masih kekurangan data soalnya ya. Let's say lah bentukannya seperti ini. Kalian mau cocok loginya kayak begini. Apa kayak gini bisa? Sekali lagi, ini datanya kurang. Tapi kalau kalian ini ngelihatnya sebagai pennant juga oke. Ini triangle-nya juga bisa ya. Triangle dalam artian symmetrical triangle bisa, bullish pennant juga bisa. Jadi kalau misalnya ini kalian ngelihat adalah sebagai pola triangle, saya pribadi sih ya ini maksa yang triangle. Karena sekali lagi datanya kurang. Tapi kalau kalian ngelihat ini sebagai triangle dan kalian ukur semisalnya hari ini break. Mana dia nih? Nih ya. Anggaplah hari ini break 1:1, jebret. Sampai 5.330. Apakah possible hari ini marketnya naik 1.300 pip hari ini? Kayaknya sih enggak sih. Mungkin paling possible 1.000 pip aja udah bersyukur banget sih. Ya. At least dia naik normal 500, 700, 800 pip saya rasa itu masih oke gitu kan ya. Kalau misalnya memang hari ini naiknya sampai sana gitu ya. Jadi selagi ini kalau dibilang triangle ini lumayan maksa sih karena datanya kurang itu aja ya. Dari segi daily nggak ada yang bisa saya bantu di sini, harganya masih begini-begini aja, biasnya masih sama. Yang penting dari segi daily ini tidak break di bawah ini, biasnya masih bullish ya. Indikator kalau kita lihat stokastik dia itu di dalam zona overbought which is good ya, 8688. Kemudian secara RSI ini cuma kurang aja sih, dia beneran flat di 58, naik gak turun gak gitu kan ya, heran saya ya. Sekarang dari segi daily tetap strukturnya ini bullish ya. Strukturnya ini sekarang internalnya adalah bullish. Ingat, struktur daily adalah high low high low high ya, high. Kita belum mendapatkan higher low. Apakah di sini sebagai higher low? Ini belum pasti. Ya, ini belum pasti dikatakan sebagai higher low. Satu candle bearish kemarin di hari Selasa belum dipastikan sebagai higher low. Ingat ya. Tolong diperlakukan swing dan candle itu dibedakan. Ya, aturan kalian ngelihat swing itu adalah terjadi kenaikan, penurunan yang terlihat jelas baru kelihatan naik. Ini baru kalian ngelihatnya adalah swing naik ya. Kalau dibalik ya udah tinggal dibalik aja, itulah swing turun. Tapi kalau kalian ngelihatnya per satu candle yang kayak biasanya saya kasih juga ya kan, yang dimana kayak sekarang lah ya ibaratnya ya. Ini kan marketnya naik nih, naik kemudian turun ya. Ini kan ini per satu candle kalian ngelihatnya nih. Ini kalian tidak bisa ngelihatnya di daily sebagai swing. Ini nggak bisa ya. Walaupun secara Fibo ini sudah kena 38,2 loh. Ya. Walaupun secara Fibo ini sudah kena 38,2, tapi menurut saya jika ini dijadikan swing, menurut saya kurang bagus secara daily. Jadi kalau daily ada penurunan pun di bawah 5.100 itu masih bisa dikatakan bisa menjadi swing. Ya. Oke. H4 sekarang strukturnya bagaimana? Ya, tetap H4 struktur sekarang terakhir adalah tetap ya. Kalau dibilang swing H4 ya masih begini. 1, 2, udah. Tegak lurus dan retrace turun. Ya, udah ini adalah swing yang masih begini ya, masih di dalam pergerakan sideways sebenarnya. Tidak berubah. Oke. Tapi kalau kita bicarakan masalah per satu candlenya, ya beda begini, high, low, dan high. Ya, berarti di sini ada change of character. Tapi kalian ngelihat sendiri, ini kan H4 per satu candle. Tapi kalau pakai H1 itu adalah swingnya.
ya. Jadi harap dibedakan cara bacanya ya. Jadi kalau H4 per 1 candle itu adalah H1 swing. Nah, itu ya. Jadi kalau sekarang H4 bagaimana? H4 masih bullish ya kan? Tetap H4 masih bullish. Jadi potensi ini adalah higher low H4. Jadi tetap jika ada misalnya H4 tutup di atas ini 5250, otomatis marketnya akan boss. Udah, as simple as that ya. Dan sekarang kalau dipaksakan ya, apakah kita mendapatkan satu resistance become support yang oke? Kalau kita lihat dari segi time frame H4, kita mendapatkan satu level inverse fair value gap di sini sebagai titik resisten H4. Kalau kita cari tengahnya ya dari harga 5.200 sampai 5.206, berarti let's say kan berarti 5.203 ya. Jadi 5.203 ini bisa dijadikan sebagai resisten di time frame H4 untuk sekarang ya. Ini dites turun, dites turun, dites turun. Jadi sekarang 5.203 ini akan menjadi resisten yang ada di time frame H4. Kalau ada body candle close di atas 5.203 sekarang, menurut saya ini akan menjadi ya trigger yang cukup lah ya untuk marketnya itu bisa naik sampai mana. Dan naiknya bisa sampai atas, itu aja sih. Ya, bisa sampai, yang saya harapkan sih marketnya bisa sampai boss. Boss dalam artian ya udah ini bakal ngisi fair value gap-nya yang segede gambreng di sini ya. Jadi ini masih sama kayak kemarin yang analisanya ya. Harapannya masih kayak begini, tutup, kemudian ditambah dengan H4 tutup kayak begini, berarti H4 next-nya adalah dia akan naik. Udah begitu doang ya. Harapan sekali lagi hanyalah sebatas harapan ya. Nanti kalau ada pergerakan ekstrim ya bisa dia tidak sesuai gitu kan. H4 indikator kalau kita lihat flat keduanya, stokastik flat, RSI flat, tidak menunjukkan apapun ya. Ya flat semualah, belum ada tanda-tanda naik ya, walaupun secara stokastiknya sudah mulai agak ngangkat dikit tapi ujungnya ketemu lagi nih. Dan secara RSI dia itu masih di 50-an, belum menghadap 60 ke atas sih. Jadi masih agak berat sebenarnya. Ya, itu dari segi H4. Kalau sekarang dicari support H4, ya sama kayak kemarin ya, support H4. Kalian mau pakai support H4 di sini ya kan, di 5118 juga bisa, atau enggak di sini di 5212 ini juga bisa. Berarti ini adalah sebesar ini support H4-nya. Ya. Hari ini juga oke sebagai resistance become support di time frame H4 gitu kan. Ya udah simple as that begini. Kalau sekarang dicari H4 terdekat di mana supportnya. Udah ini ya 5160 ya. 5160 adalah titik nadir terakhir untuk H4 supportnya. Jadi kalau dilihat sekarang ya kasarannya ya, H4 dengan data yang sudah banyak begini, ya range-nya sekarang begini. Udah. Range-nya sekarang begini. Jebol 60 kemungkinan dia akan turun cara H4. Jebol 5203 ya udah kemungkinan dia akan naik. Itu aja. Ya, ini udah pergerakannya diam di tempat maksudnya ini ya. Sekarang H1. Karena H1 kita sudah mendapatkan banyak data, berarti kita bisa ibaratnya ngelihat gimana strukturnya sekarang ya. Ingat H4 ini kan masih bullish ya kan. H1 secara strukturnya adalah bearish. Sekali lagi, karena ini adalah change of character ya kan. Ini adalah high low inducement dan jadi breakout structure dan break lagi ke bawah. Otomatis H1 majornya adalah ini swing high dan ini swing low. Turun dia ya kan. Nah, dalam pergerakan turun ada pergerakan internalnya ataupun minornya. High, saya pakai biasanya aja kayak kemarin ya. High low, high low, high low, high low, high low. Oke, berarti di sini adalah inducement time frame H1. Ya, berarti kan awalnya ini adalah majornya ataupun eksternalnya ini kan turun. Internalnya awalnya dia naik. Ya. Awalnya secara internal dia naik, tetapi di dalam internalnya itu ada internalnya lagi. Ya.
Jadi internalnya itu adalah bullish karena ditarik dari sini sampai sini. Karena di sini ada inducementnya. Tetapi di dalam internalnya ini terdapat internal lagi. Internalnya adalah bearish dari sini sampai sini. Ya, kenapa dia bearish? Karena dia ngebuat low, lower high, dan lower low. Jadi, kalau ingin internalnya yang ada di dalam internalnya itu adalah bullish lagi, ya. Jadi supaya inline ya. Jadi kalau sekarang dibilangnya ini skornya adalah sama kuat sih, sama kuat. Kalau dibilang ini, kemarin kan saya bilang 21 ya, jadi saya revisi sedikit. Kemarin saya bilang 21 itu sebenarnya agak nggak sesuai, jadi sebenarnya ini adalah sama kuat. Kenapa sama kuat? Majornya itu dia change of character, oke. Tetapi dari segi internal dia juga terdapat inducement. Jadi sama-sama strong. Ya, terdapat valid low yang ngebuat break of structure, tapi secara eksternalnya terdapat yang namanya break dari inducement yang ngebuat change of character. Jadi ini bisa saya bilang skornya adalah satu sama. Nah, kapan ini akan menjadi skornya 2-1 untuk masalah siapa yang menang bullish ataupun siapa yang menang bearish? Untuk sekarang, karena kalau didukung dari data pembicaraan Iran dan Amerika yang dimana itu tidak ada kejelasan, ya kan, berarti kan seharusnya ini kita membawa kenaikan untuk DXY USD. Jadi kalau dilihat, tadi kan saya bilang internal di dalam internalnya adalah bearish. Dia low, lower high, dan lower low. Clear? Ya kan? Kalau semisalnya nih ya, kita mendapatkan body candle close di atas ini 5205 secara time frame H1, ini akan menjadi change of character di time frame H1. Dengan kondisi ya H4 juga tutup di atas 5203 karena ini kan mepet ya, sudah mepet. Jadi kalau kedepannya ada H1-nya ini nanti naik close di atas 5203, H4 juga tutup di atas 5200 ya. Ya pokoknya semuanya inilah ya. Maka ada kecenderungan marketnya akan lanjut bergerak naik. Berarti biasnya adalah 21. Internalnya dia bullish, kemudian di dalam internalnya dia juga bullish. Berarti eksternalnya di sini bakal bisa dibabat habis. Dibabat habisnya itu sampai mana? Di sini ada satu area supply ekstrim di time frame H1. Jadi nanti kalau dia naik break ya ke atas, dia nabrak mungkin 5234 dan sebagainya, kemudian dia turun dan retest, nanti kalian cari kesempatan konfirmasi, nanti kalian bisa ngehajar. Ya, bisa kayak begini. Oke. Jadi kalau sekarang dilihat ini internalnya adalah masih satu sama ya. Eksternalnya bearish, internalnya juga bullish, dan di dalam internalnya ini masih dalam pergerakan bearish. Jadi terdekatnya untuk bisa change of character sekali lagi karena ini adalah low, lower high, dan lower low. Ya, kalau ini break berarti ya udah ini marketnya akan lanjut naik ke atas. Dengan harapan ya ketika dia breaknya langsung langsung naik sampai ke area supply. Nanti bagi kalian yang ngide cari sell di area ini adalah ngide untuk cari sell tidak untuk jangka jauh ya, hanya untuk sekedar mencari retracement karena ketika dia nanti break di atas 5205, H4 juga tutup di atas 5203, saya tidak berani untuk ngambil sell di area ini untuk tembak jauh lagi sampai ke 5170, saya nggak berani sih. Even saya mau cari sell di sini, mungkin saya akan cari sell mungkin hanya ya paling hoki lah mungkin 200 pip. Oke lah, karena kan jarak dari 5234 sampai terdekatnya ini 5200 resisten di sini ya. 5217 kan juga lumayan ya kan, 200 pip juga dapat gitu ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi kalau sekarang dilihat apakah kita bisa ambil posisi hari ini? Ya ini tengah-tengah masalahnya. Ya. Udah kayak tengah-tengah kayak begini ya. Mau gimana? Ini tengah-tengah begini gitu kan ya. 15 menit sekarang. Ya, 15 menit. Ini 15 menit juga susah ya. 15 menit kalau dilihat swing per satu candle lah saya paksa ya. Lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, inducement, lower low, lower high, lower low. Oke.
Oke, 15 menit ini seharusnya bullish sih. Ya. 15 menit seharusnya ini bullish. Low, lower high, lower low. Change of character, retest, naik, turun. Ini seharusnya naik lagi. Bentar ya, coba. Set. Ini kan change of character nih. Red. 50%. Clear. Seret. 78,6. Dah. Harusnya ini 15 ini juga bullish. Cuman di mana kita bisa nge-buy? Ya masalahnya ini area nggak bagus banget. Ya, nggak bagus banget. Kalau kalian ingin buy di atas, ya udah. Menurut saya sih ini sekalian H1 di atas ini, ya. H1 di atas ini dan didukung dengan H4 di atas ini. Udah. Menurut saya sih kalian bisa ambil posisi buy sih. Tapi kalau ingin cari buy di bawah sekarang, jujur ini agak sulit. Kalian bisa lihat sendiri nih ya. Naik 5 menit ya kan, drop sideways, terbang lagi. Dah ini agak berbahaya sebenarnya kalau ambil tengah-tengah kayak begini. Jujur ya, ini agak berbahaya. Tapi bagi yang kemarin ya sudah saya kasih hint sedikit petunjuk kemarin di Discord, jadi harap diperhatikan baik-baik ya. Kalau ingin cari buy nih ya, ekstrim, bukan ekstrim sih, cukup agresif. Kalian hanya mengandalkan ini, body candle close, retest, kalian bisa cari buy target sampai sini. Boleh juga, tidak menjadi masalah. Atau kalian mau menunggu H4 benar-benar nanti close di atas 5203, juga itu lebih bagus. Oke? Jadi sekarang saya pribadi adalah masih biasnya bullish karena didukung oleh ini tidak ada kejelasan apapun yang mengulang seperti kejadian di hari tanggal berapa ini, 18 Februari kemarin ya. Cuman problemnya adalah ini marketnya dalam kondisi sideways sekarang itu ya sih, makanya agak berat untuk ambil posisi sebenarnya. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Kalau ditanya ada nggak news hari ini yang penting, ya ini sih kalau dibilang cuma PPI doang sih. Apakah penting? Ya ini produsen sih bukan konsumen, soalnya ya udah itu doang sih ya. Nggak usah lah kalian perhatikan, ini juga boleh ya. Jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD minggu depan. Bye bye.